Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sukmawati Putri dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kemampuan proses. Yang pertama ada pengertian dari analisis kemampuan proses, yaitu suatu tahapan yang harus dilakukan ketika melakukan pengendalian kualitas proses. Analisis kemampuan proses juga didefinisikan sebagai kemampuan proses untuk memenuhi spesifikasi atau mengukur kinerja proses. Analisis kemampuan proses juga merupakan prosedur yang digunakan untuk memprediksi kinerja jangka panjang yang berada dalam batas pengendalian proses statistik. Selanjutnya ada tujuan dari analisis kemampuan proses. Yang pertama yaitu memprediksi variabilitas proses yang ada. Yang kedua, memilih proses-proses yang paling tepat atau memenuhi toleransi. Yang ketiga, merencanakan hubungan di antara proses-proses yang berurutan. Yang keempat, menyediakan dasar kuantitatif untuk menyusun jadwal pengendalian proses dan penyesuaian secara periodik. Yang kelima, menugaskan mesin-mesin ke dalam kelas-kelas pekerjaan sehingga sesuai dengan pengujian yang dilakukan. Yang keenam, menguji teori mengenai penyebab kesalahan selama program perbaikan kualitas. Dan yang ketujuh, memberikan pelayanan sebagai dasar untuk menentukan syarat kinerja kualitas untuk mesin-mesin yang ada. Jadi, secara keseluruhan, tujuan dari analisis kemampuan proses yaitu untuk memastikan bahwa proses produksi dapat memberikan hasil yang konsisten, efisien, dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dengan mengukur dan memahami kemampuan proses, organisasi dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas, mengendalikan variabilitas, dan mencapai keunggulan kompetitif. Selanjutnya, ada manfaat dilakukannya analisis kemampuan proses. Di antaranya, yang pertama, dapat menciptakan uniformitas output. Yang kedua, untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat pencapaian kualitas. Yang ketiga, sebagai sarana atau memfasilitasi perancangan produk maupun proses. Dan yang keempat, sebagai alat pemilihan dan pengendalian supplier atau vendor. Selanjutnya, ada syarat-syarat pelaksanaan analisis kemampuan proses. Yang pertama, jika kita sudah mengetahui bagaimana kinerja proses kita, tentunya kita ingin membandingkannya dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pelanggan. Yang kedua, analisis kemampuan proses menggambarkan performansi proses dalam menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Dan yang ketiga, analisis kemampuan proses dapat dinyatakan sebagai probabilitas menghasilkan karakteristik yang tidak sesuai pada saat proses sedang in control. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam analisis kemampuan proses. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam analisis kemampuan proses. Berikut ini adalah beberapa contoh teknik yang umum digunakan. Yang pertama ada diagram aliran proses. Diagram ini menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses dengan menggunakan simbol-simbol grafis untuk mewakili aktivitas, keputusan, atau penghubung. Ini membantu dalam pemahaman yang jelas tentang alur kerja dan memungkinkan identifikasi masalah atau hambatan. Yang kedua ada analisis Pareto. Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi dan mengutamakan masalah-masalah yang paling signifikan dalam suatu proses. Analisis Pareto didasarkan pada prinsip 80/20, di mana sebagian besar masalah seringkali disebabkan oleh sebagian kecil faktor penyebab.
Yang ketiga ada analisis akar penyebab. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah atau cacat dalam proses. Teknik analisis akar penyebab melibatkan penggunaan alat-alat seperti diagram sebab akibat atau analisis 5M. Yang keempat, ada analisis waktu dan gerakan. Teknik ini digunakan untuk menganalisis waktu dan gerakan yang terlibat dalam suatu proses dengan mengamati dan mengukur aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh individu atau mesin. Analisis ini membantu mengidentifikasi waktu-waktu yang terbuang, gerakan yang tidak diperlukan, dan peluang untuk meningkatkan efisiensi. Yang kelima, ada teknik benchmarking. Teknik ini dilakukan sebagai pembanding kinerja proses perusahaan dengan perusahaan-perusahaan terbaik di industri yang sama atau lintas industri. Dengan membandingkan praktik-praktik terbaik, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang perbaikan dan mengadopsi strategi yang telah terbukti berhasil. Dan yang keenam ada teknik Six Sigma. Teknik ini berfokus pada pengendalian variabilitas proses. Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah, memperbaiki proses, dan mengurangi defek. Teknik-teknik dalam Six Sigma seperti DMAIC sering digunakan dalam analisis kemampuan proses. Nah, setiap teknik ini memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Pemilihan teknik yang tepat tergantung pada jenis proses yang dianalisis, sumber daya yang tersedia, dan tujuan yang ingin dicapai dalam analisis kemampuan proses. Selanjutnya ada CP atau Process Capability. CP artinya kemampuan memproses, dan itu adalah kapasitas suatu proses untuk mengikuti klasifikasi strategis untuk suatu produk. Itu sama dengan atau lebih besar dari CPK. CP juga dikenal sebagai kemampuan proses, adalah perhitungan statistik dari kemampuan proses untuk menghasilkan produk dalam batas yang ditentukan. Ini adalah rasio spesifikasi total terhadap jangkauan efektif total. Kemampuan suatu proses sebanding dengan besarnya. Semakin besar CPK, semakin tinggi efisiensi proses. Selanjutnya ada CPK atau Process Capability Index. CPK adalah singkatan dari Indeks Kemampuan Proses dan perkiraan variasi proses dari dalam kisaran toleransi dan kurang dari CP. CPK adalah Indeks Kapabilitas Proses. Ini adalah ukuran seberapa baik suatu proses dipusatkan dalam batas yang ditentukan. Ini menyiratkan kemampuan suatu proses. CP dan CPK. CP itu mengukur kinerja potensial proses, sedangkan CPK mengevaluasi kinerja aktual terhadap batas spesifikasi. CP hanya mempertimbangkan variasi alami proses, sedangkan CPK juga mempertimbangkan pemusatan dan penyelarasan proses dengan nilai target. CPK lebih informatif untuk peningkatan proses karena mencerminkan kapabilitas potensial dan seberapa baik proses memenuhi spesifikasi. Berikutnya ada perbedaan CP dan CPK. Dari nama, CP adalah kemampuan memproses, sedangkan CPK adalah indeks kemampuan proses. Dari definisi, CP adalah kapasitas proses untuk mematuhi klasifikasi strategis untuk suatu produk. Sedangkan CPK untuk memperkirakan variasi proses dari pusat di dalam rentang toleransi. Dari besarnya, CP sama dengan CPK atau lebih besar dari CPK, sedangkan CPK selalu kurang dari CP. Dari nilai minimum untuk proses yang mampu, CP sebesar 1 sampai 1,33, sedangkan CPK sebesar 2. Kesimpulannya,
Jadi, analisis kemampuan proses sangat penting bagi perusahaan untuk membantu proses produksi agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sekian penjelasan mengenai analisis kemampuan proses. Terima kasih.